Kalian tahu nggak, komunikasi dalam dunia kerja itu penting untuk menggambarkan etika, budaya kerja, dan suatu profesionalisme dari suatu instansi. Maka dari itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting di dunia kerja. Nah, di video kali ini, saya bersama rekan-rekan saya turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai beberapa orang dengan tujuan agar lebih mengetahui bagaimana sih penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Halo Kak, perkenalkan nama saya Syahira dari Politeknik Negeri Medan. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Kalau nama saya Salwa. Oh iya Kak. Jadi Kak, kalau ini jualan dimsum mentah ya kan Kak? Kalau Kak ini usahanya punya bos atau milik sendiri? Punya bos. Oh, jadi Kakak kalau dimsumnya ini sehari berapa terjual? Kalau sehari itu terjualnya paling gopel lah 500-an lebih. Kalau omsetnya Kak berapa? Kalau dapat 500 dia 2 juta Kak omsetnya. Oh ya Kak, ini kan lagi di bulan Ramadan nih. Ini Kakak berarti penjualannya naik atau turun Kak? Naik sih Kak, makin banyak pun dimsum yang masuk. Oh ya Kak, karena pun saya juga suka dimsum ya kan Kak. Oh ya Kak, ini best sellernya ini dari semua menunya yang mana Kak? Yang best sellernya kami spesial mentai sama yang dimsum goreng keju. Jadi saya ini pengen nyoba lah Kak yang best sellernya Kak satu. Selamat siang Kak, maaf mengganggu waktunya. Saya Joyce Cecilia dari Politeknik Negeri Medan. Boleh izin wawancara sebentar Kak? Boleh. Nama kakak siapa Kak? Febri. Kakak ini kan jualannya tahu walik nih. Nah, ini punya kakak sendiri atau ada bosnya? Bos ya Kak? Ada bosnya ya? Nah, untuk hari ini bisa terjual sampai berapa pieces gitu Kak? Kalau hari ini pagi ini bawa 600 Kak. Kalau biasanya perharinya omsetnya berapa? Kadang 1.800, 1.500. Ini kan lagi bulan Ramadan nih Kak, ada yang puasa. Biasanya kakak ini omsetnya nurun karena banyak yang puasa atau malah naik banyak yang buka pas lagi berbuka? Naik Kak, sama aja sih. Kalau siang kayak gini dia masih sepi. Tapi kalau sore dia meledak gitu. Tapi pendapatannya itu sama aja sama hari biasa. Kira-kira per bulannya itu pendapatannya berapa Kak? Kurang tahu Kak kalau itu. Karena kan dia nggak tentu. Kadang dia mau 15, 18, kadang cuma 1.000, kadang cuma 1, 2, nggak nentu. Oh gitu ya Kak, oke. Makasih ya Kak interviewnya. Oke. Selamat siang Pak, saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, nama saya Abizar Hadi. Saya ingin bertanya nih Pak tentang usaha Bapak. Bapak ini jualannya punya usaha sendiri atau punya bos? Punya bos. Nah, untuk sehari dia terjual berapa pieces kira-kira Pak? Kalau di bulan puasa ini tergantung, bisa 20, bisa sampai 25. Biasa 40, 30-an. Kira-kira omset Bapak per bulan tuh berapa ya? 18 sampai 2.000. Selama Ramadan ini Bapak penjualannya naik apa turun ya Pak? Turun. Apa kira-kira Pak? Jadi kan mayoritasnya kepada muslim. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya.
Selamat siang Kak. Selamat siang Abang. Saya mahasiswa Politeknik Kak, ingin wawancara Kak. Kami ada tugas bahasa Indonesia. Nama Kakak siapa Kak? Nama saya Gita Resa. Ini punya sendiri atau bos Kak? Kita naungan bos kita, namanya Colin Gopal. Ya. Kita bekerja di bagian penjualan minuman seperti kopi, non kopi, sama bagian soda. Dan ada nasi kepalnya juga. Sehari bisa terjual berapa botol Kak? Untuk minumannya, karena di bagian sekarang ada puasa, mungkin agak menurun. Tapi kalau untuk hari biasa, penjualan kita bisa mencapai 70 cup. Kira-kira Kak, omset Kakak berapa Kak? Omsetnya ini untuk gaji pokok kita ada, tapi kalau untuk bagian intensif per kami juga ada, sekitar Rp1.500 per cup. Ini kan lagi bulan puasa Kak. Kalau di bulan Ramadan, penjualan naik atau turun Kak? Kayaknya untuk saat ini turun deh, karena kebanyakan kan kayak umat muslim mencari yang lebih segar gitu kan. Kalau untuk kopi kayaknya orang-orang tertentu yang suka kopi, jadi omsetnya sedikit menurun. Makasih Kak, waktunya Kak. Terima kasih sama-sama. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan dengan program studi Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis dengan saya Ausama Detra Tarigan dan rekan saya Bapak Haki. bermaksud untuk mewawancari Bapak mengenai peran statistik bagi publik. Apakah Bapak berkenan? Saya bersedia. Sebelumnya boleh tahu nama dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Oke, perkenalkan saya Deno. Saya jabatannya statistik ahli pertama. Saya di bagian humas. Baik Pak. Baik Pak. Makasih Pak. Singkat saja, sebenarnya apa tantangan terbesar BPS dalam mengumpulkan data dari masyarakat pada saat ini? Tantangan ya, tantangan di lapangan ya. Kalau dibilang tantangan pasti ada. Ya. Siapapun itu untuk ke lapangan itu pasti ada tantangannya. Apalagi kalau kita perginya atau mengumpulkan data itu di daerah 3T. Jadi susah ya dari segi akomodasi ke sananya tuh. Tapi sekarang sudah mulai bisa dilalui oleh petugas kita sampai ke daerah-daerah. Nah, itu dari sejak ada perkembangan IT ya, sudah mulai berkurang lagi tantangan-tantangan untuk mengumpulkan data di lapangan. Jadi untuk mengumpulkan data di lapangan itu ada beberapa option yang kita lakukan untuk pengumpulan data, baik itu dengan PAPI maupun dia CAPI, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat tersebut. Karena ada juga beberapa daerah masih belum dijangkau oleh jaringan internet. Jadi pengumpulan datanya seperti apa? Jadi tadi pengumpulan data itu ada dua macam, tadi saya sampaikan, itu ada CAPI sama PAPI ya. Jadi itu cara kita untuk mengumpulkan data di lapangan sehingga pengumpulan data itu sudah tidak tidak rumit lagi, ataupun sudah bisa memudahkan petugas untuk berbicara langsung, menjumpai langsung kepada responden. Nah, kemudian tantangan berikutnya itu kadang-kadang masyarakat ini masih masyarakat masih belum paham. Gaptek ya? Ya, gaptek, gagal teknologi, dan belum ngerti apa sih itu statistik. Seberapa pentingkah itu data statistik dalam diri saya gitu. Nah, dengan adanya penjelasan dari petugas kita, diberikan pemahaman seberapa penting data itu, akhirnya mereka paham atas penjelasan dari si petugas. Nah, seperti itu. Jadi kita selalu sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi kerumitan, tantangan tadi. Jadi terus menerus kita lakukan sosialisasi baik dari medsos, website, ataupun
kalau ada rapat-rapat di daerah kita sampaikan kepada masyarakat melalui medsos. iya, tapi untuk menyampaikan di masyarakat itu kan itu dari sesuai dengan wilayah tugas masing-masing, karena kita di Sumatera Utara ada 33 kabupaten kota. Jadi di setiap daerah kita ada kantor BPS. Jadi mudah sekali loh tahu yang mana itu BPS. Jadi mudah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu lagi datang ke BPS provinsi. Jadi cukup di daerah juga sudah tahu. Jadi sudah mulai berkurang tantangannya. Dan kemudian tantangan itu kebanyakan juga warga kita kalau di desa ya, masyarakat itu pada saat petugasnya datang, responnya tidak di rumah. Kemana mereka? Ke kebun. Jadi kapan waktu petugas itu mau ke rumah menjumpai responden kadang malam hari. Nah itu tantangan. Jadi sebelum petugas itu juga datang ke rumah responden, jadi dibuat janji dulu lah sama masyarakatnya atau menjumpai langsung aparat pemerintah desa, mulai dari ketua SLS ya, baru kalau memang nggak bisa dijumpai dan bisa koordinasi dengan kepala desa. Nah seperti itu cara-cara petugas untuk mengurangi tantangan tadi. Nah itu yang kedua. Dan tadi sudah sampaikan karena masyarakat itu masih belum paham teknologi. Dia nggak mau tahu lah seberapa pentingkah itu data. Nah seperti itu tantangan kita, dan itu pun tadi sudah saya sampaikan, itu memang solusinya itu ya kita harus sosialisasi terus menerus ya. Harus aktif di medsos. Nah sekarang kalau di masyarakat kan kapan jam istirahat udah main scroll handphone ya gitu ya, lihat-lihat gitu. Kita mau lihat apa, tapi kita juga harus mempunyai strategi ya. Bagaimana untuk strateginya kita, bagaimana cara untuk menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi tadi kan Bapak ada bahas teknologi ya. Ya. Kami sebagai mahasiswa desain grafis ingin bertanya nih, sebenarnya apa menyambung hal itu? Menurut Bapak, seberapa krusial peran desain visual agar data statistik yang rumit jadi lebih mudah dipahami oleh responden? Kalau saya pribadi ya, saya suka dengan multimedia juga. Saya suka dan suka desain dan suka ngedit video, saya suka. Apalagi dengan menggunakan AI juga ya. Jadi kalau saya pikir-pikir ya, kalau saya pribadi, kalau saya di posisi kalian, itu memang harus penting sekali jurusan multimedia itu, baik di instansi swasta maupun di pemerintahan. Jadi butuh itu jurusan multimedia. Jadi multimedia ini saya rasa cara kita untuk menyampaikan suatu berita atau menyajikan data kepada masyarakat itu lebih mudah lagi. Nah, dengan visual yang bagus, dengan editing yang bagus, dengan storytellingnya kita yang bagus, dengan tampilan medsos kita bagus, jadi masyarakat sudah mulai mengenal kan, mengenal itu instansi mana gitu. Ibaratkan cara membranding lah, tahu brandingnya. Nah, jadi itu bagian dari jurusan multimedia itu harus memang main di situ. Nah sekarang itu memang benar di setiap instansi itu, mau di swasta maupun di pemerintah, memang harus perlu desain grafis. Jurusan-jurusan seperti di kalian lah yang multimedia ini perlu sekali. Itu cocok sekali untuk mengembangkan atau untuk sosialisasi kepada masyarakat bagaimana suatu data itu, instansi itu bisa sampai ke daerah ke responden. Jadi butuh sekali multimedia untuk membantu responden melihat info-info. Iya, mereka lebih tertarik kayak baik dari segi visualnya, dari video. Jadi mereka sudah cukup paham gitu loh. Dan kemudian harus dengan konsisten ya, dengan warna. Ya misalnya ibaratnya siapa namanya tadi? Sama. Misalnya untuk membranding diri sendiri, apa warna khas kamu? Jadi harus terus menerus warna itu, jangan beda-beda. Iya, konsisten. Harus konsisten. Jadi dengan warna masyarakat, oh ini warna ini punya khas dia gitu.
bukan khas orang lain, itu khasnya dia gitu. Itu salah satu ya dari segi warna ya. Itu bagus. Saya setuju, ditingkatkan lah. Belajar lagi. Terakhir nih Pak, ada tidak pesan atau motivasi dari Bapak yang bisa disampaikan untuk para anak muda generasi jam sekarang? Motivasi ya, saran ya. Motivasi. Nah tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kita lihat sekarang ini Gen Z ya serba siap ya, betul ya. Betul. Ya enak-enakan aja deh gitu, yang gampang-gampang aja, nggak mau susah-susah, betul nggak sih? Nah kalau saya pribadi, kalau bisa dengan generasi yang sekarang jangan memiliki satu talenta. Usahakan dalam diri kita itu mempunyai banyak talenta. Semisalnya nanti kalian sudah tamat kuliah, diwawancara sama pimpinan, kamu bisa ini, kamu jawab apa? Minimal kita siap. Pokoknya kita sudah tahu. Jadi dengan ada banyak talenta dalam dirinya kita sudah pasti kita mengisi posisi itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan gen milenial dengan gen Z pasti beda. Tapi kalau masuknya gen Z masuk ke dunia milenial pasti nggak bisa. Tapi kalau gen milenial masuk ke dunia gen Z pasti bisa. Karena menyesuaikan zaman gitu. Memang harus kita dituntun di hal itu supaya harus memang bisa gitu. Nah jadi intinya kalian itu harus memang banyak belajar. Ya jangan banyak main, nongki ke kafe jangan. Kalau bisa terus belajar boleh, nongki sambil diskusi di kafe mah bisa itu. Itu saja. Terima kasih Pak untuk saran dan motivasinya untuk generasi untuk generasi yang sekarang dan kunci kesuksesan di depannya. Kami perwakilan dari Politeknik Negeri Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas keluangan waktunya yang bersedia untuk kami wawancarai. Terima kasih Pak. Oke. Sukses ya. Nah, dari beberapa interview yang sudah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kerja. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang informal atau digunakan sehari-hari, seperti pedagang, tukang parkir, dan lain-lain. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa formal yang sering digunakan oleh guru, karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Namun, penggunaan bahasa ini bukan berdasarkan jenis pekerjaan, melainkan tuntutan profesionalisme dan standar komunikasi yang berlaku di lingkungan tersebut. Semakin formal dan representatif suatu posisi, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakan bahasa yang sesuai kaidah dan mencerminkan citra institusi tersebut. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan dan pengingat bahwa profesionalisme dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk cara kita berbicara dan menyampaikan pendapat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.